Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang rangkaian silinder lebih dari satu, di mana gerakan silinder itu bergerak secara berurutan. Nah, untuk syarat gerakan berurutan, ada sensor atau komponen yang dia akan aktif saat silinder mencapai posisi tertentu. Jadi, di sini menggunakan sensor berupa limit switch atau sensor proximity yang lain untuk membaca posisi silindernya. Jika silinder sudah mencapai posisi tertentu, maka sensor tersebut akan aktif dan digunakan untuk memicu gerakan berikutnya. Di sini kalau kita perhatikan sebagai contoh, ada gambar mesin dengan dua buah silinder, silinder 1A dan silinder 2A. Kemudian kita perhatikan dulu untuk membuat rangkaian pengendali mesin ini, kita harus cermati dulu cara kerja mesinnya. Jadi di sini saat tombol start ditekan, silinder 1A maju menjepit benda kerja pada posisi. Jadi saat tombol start ditekan, silinder 1A ini akan bergerak maju menjepit benda kerja. Nah, saat benda kerja dijepit sudah pada posisinya, maka ada sensor yang harus diaktifkan untuk memberitahu kepada rangkaian untuk melakukan gerakan berikutnya. Di sini, setelah maksimal, silinder 2A bergerak turun. Silinder 2A bergerak turun di sini. Kemudian, setelah turun maksimal, silinder 1A ini kembali mundur ke posisi semula. Lalu setelah silinder 1A ini di posisi semula, baru silinder kedua naik kembali ke posisi awal. Nah, setelah kita mencermati cara kerja mesin di sini, berarti kita bisa simpulkan gerakan yang dibuat adalah silinder 1 maju, 2 maju, 1 mundur, 2 mundur. Kemudian setelah itu kita harus membuat yang namanya diagram langkah terlebih dahulu. Diagram langkah ini merupakan diagram yang menunjukkan gerakan yang dilakukan oleh silinder dan juga sensor-sensor yang menjadi pemicu dari gerakan silinder tersebut. Jika diperhatikan di sini, kita mulai dari tombol start di awal. Posisi kedua silinder pada saat posisi awal adalah di posisi minimal, semuanya di minimal. Di sini dan di sini. Saat tombol start ditekan di sini, maka pada bagian silinder A ada garis merah ini bergerak naik, artinya silinder A maju atau silinder pertama bergerak maju. Kemudian silinder pertama bergerak maju mencapai posisi maksimal akan mengaktifkan sensor di sini 1S1, menandakan bahwa silinder A sudah mencapai maksimal. Nah, silinder A mencapai maksimal mengaktifkan 1S1. Kemudian jika kita tarik ke bawah di sini, langkah kedua adalah silinder B yang bergerak naik garisnya. Nah, menandakan silinder B bergerak maju. Jadi pada saat sensor 1S1 di sini diaktifkan, maka silinder B akan bergerak maju. Nah, saat silinder B mencapai posisi maksimal di sini, maka kita tarik garis ke atas, akan mengaktifkan sensor 2S1. Sensor 2S1 ini aktif, kemudian gerakan berikutnya silinder A turun atau bergerak mundur. Saat silinder A mencapai posisi minimal, maka kita tarik ke atas. Di sini ada sensor 1S0 yang diaktifkan. Kemudian 1S0 digunakan untuk memundurkan silinder B hingga ke posisi minimal. Saat posisi minimal, maka saklar atau
sensor 2S0 di sini diaktifkan untuk memulai lagi dari awal. Seperti itu. Jadi dengan membaca diagram langkah ini kita bisa mengetahui gerakan apa yang dilakukan oleh silinder dan juga sensor apa yang diaktifkan untuk gerakan berikutnya. Demikian. Nah, setelah diagram langkahnya selesai, kita bisa sederhanakan menjadi notasi urutan. Jadi, siklus yang dilakukan apa? Kita lihat di sini A maju, kemudian B maju, A mundur, kemudian B mundur. Kita bisa tuliskan A plus untuk A maju, B plus untuk B maju, A min untuk A maju, A mundur, maaf, kemudian B min untuk B mundur. Sehingga nanti gerakan yang dilakukan adalah A plus B plus A min, kemudian B min. Nah, sensor-sensor yang digunakan ada berapa? Di sini ada 1S1, 1S2, 2S1, 1S0, dan 2S0. Kemudian ada tombol start. Itu adalah komponen-komponen yang nanti kita gunakan untuk sensornya. Kemudian karena ini rangkaian elektropneumatik, maka untuk menggerakkan solenoid kita menggunakan relay. Jumlah relay yang kita butuhkan adalah sebanyak jumlah gerakan ditambah 1. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 gerakan ditambah 1 untuk mengembalikan ke posisi awal. Istilahnya relay untuk reset, untuk mengembalikan ke kondisi semula. Nah, jadi jumlah relay yang dibutuhkan ada 4 plus 1 sama dengan 5 relay. Nah, simulasi gerakan untuk mesin di atas bisa kita lihat di sini. Jadi di posisi awal, silinder ada di posisi minimal, silinder A dan silinder B. Pada saat tombol start dijalankan, silinder A akan bergerak maju. Di sini kita lihat garis hijau bergerak naik dari posisi 0 ke atas. Ya. Kemudian di sini sensor yang tadinya aktif, karena silindernya sudah lepas, maka dia tidak aktif. Kemudian sampai posisi maksimal di sini, nampak bahwa sensor yang ada di posisi maksimal di sini diaktifkan. Di sini on. Kemudian saat A1-nya on, apa yang terjadi berikutnya? Silinder B-nya maju. Di sini nampak garis silinder B-nya bergerak naik sampai di maksimal. Kemudian silinder A-nya mundur sampai minimal, kemudian silinder B-nya mundur. Nah, jadi seperti itu untuk gerakannya. Nah, sekarang kita buat rangkaiannya bagaimana? Untuk membuat rangkaian tersebut, kita butuhkan 2 buah silinder. Kita ambil dulu 2 buah silinder. Silinder 1, silinder 2, atau silinder A dan silinder B. Kemudian katupnya kita pilih karena di sini double acting silindernya punya 2 saluran udara. Kita cari katup yang memiliki keluaran sebanyak 2 buah, bisa 5/2 atau bisa 4/2. Sama saja, yang penting outputnya 2 sama dengan kebutuhan saluran pada silinder. Nah, di sini kita hubungkan dulu. Nah, untuk menggerakkan katup ini karena elektropneumatik kita menggunakan solenoid. Di sini ada solenoidnya kiri dan kanan. Kita tambahkan dulu solenoidnya. Kemudian untuk mempermudah kita beri nama.
Jika solenoid di sini yang aktif, ya, maka silinder ini akan bergerak maju. Sehingga di sini kita beri nama solenoid A+. Kemudian sisi yang berlawanan untuk mundur kita beri nama A-. Kemudian untuk silinder B juga sama. Untuk gerakan maju kita kasih nama B+. Kemudian untuk gerakan mundur kita beri nama B-. Nah, kita hubungkan dulu nomor satunya ke sumber udara bertekanan. Nah, seperti ini. Ya. Nah, setelah rangkaian silinder ini selesai, kita butuhkan sensor untuk memberitahu posisi silindernya. Jadi di sini kita tambahkan untuk menempelkan sensornya. Untuk silinder A di sini posisi minimal kita beri sensor 1 S0, posisinya 0 mm, kemudian di sini posisi maksimalnya ada di 1 S1. Kemudian untuk silinder B atau silinder 2 kita beri nama 2S0 untuk posisi minimal. Kemudian posisi maksimal kita beri nama 2S1 untuk posisi maksimal. Nah, demikian rangkaian untuk silindernya. Kemudian rangkaian kontrolnya atau rangkaian pengendalinya kita siapkan dulu power supply-nya untuk satu dayanya 24 volt DC. Kemudian untuk mengaktifkan rangkaian tadi menggunakan tombol start. Jadi kita tambahkan dulu tombol start, push button NO di sini. Nah, inti dari rangkaian kontrol berurutan ini adalah rangkaian penguncian. Jadi rangkaiannya sederhana. Jadi beberapa rangkaian penguncian yang kita sambung berurutan, kemudian diaktifkan secara bergantian. Diaktifkan secara berurutan tergantung dari sensor mana yang diaktifkan. Yang pertama kita buat dulu untuk tombolnya di sini, tombol start. Nah, kemudian di sini jumlah relay yang dibutuhkan ada 4 tambah 1, jadi 5 relay. Kita siapkan 5 buah relay. Relay 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian jangan lupa untuk solenoidnya ada A+, A-, B+, dan B-. Kita siapkan dulu solenoidnya. Kita beri nama, misalkan ini K1, ini misalkan K2, K3, K4, K5, kemudian ini kita beri nama A+, yang ini kita beri nama A-, ini B+, kemudian B-. Nah, langkah pertama kita susun dulu sebuah rangkaian penguncian.
di mana tombol start nanti akan mengaktifkan kontaktor atau relay yang pertama untuk gerakan pertama, yaitu A+. Jadi di sini tombol start kita hubungkan ke sumber, kemudian nanti akan mengaktifkan relay 1 di sini. Kemudian untuk penguncian, agar relay K1 ini terkunci, maka kita membutuhkan kontak NO dari relay 1 di sini. Nah, jadi saat relay ini aktif, kontak ini akan ikut aktif. Nah, di antara start dan K1 kita tambahkan untuk penguncian yang pertama ini adalah kontak NC dari relay yang terakhir. Jadi polanya akan muncul di sini. Penguncian pertama diputus oleh relay yang paling akhir. Nah, di sini relay yang paling akhir adalah relay 5. Jadi kita beri nama K5. Kemudian di sini kita hubungkan untuk rangkaian penguncian. Nah, seperti ini. Kemudian untuk berikutnya, relay K1 di sini untuk gerakan yang pertama yaitu A+. Jadi nanti relay 1 ini akan menggerakkan solenoid A+. Di sini kita tambahkan kontak K1. Kemudian saat A+, gerakan A+, maka silinder akan bergerak maju, silinder pertama mengenai sensor 1S1. Nah, di sini berarti gerakan kedua itu akan dipicu oleh sensor 1S1. Jadi kita tambahkan dulu sensor 1S1-nya, NO 1S1. Nah, kemudian 1S1 ini nanti akan memicu relay yang kedua, yaitu K2. Kita taruh di sini K2. K2 ini juga kita kunci, kita tambahkan dulu NO dari K2. Nah, kemudian mirip seperti rangkaian penguncian yang pertama di sini, tapi kita tidak menggunakan NC dari K5, tapi kita gunakan NO dari relay yang sebelumnya. Jadi jika K2, maka NO-nya yang ada di tengah adalah K1, yaitu ambil dari relay yang ada di depan. Di sini K1. Kenapa K1? Agar memastikan bahwa relay 2 ini baru bisa diaktifkan jika relay 1 aktif, sehingga siklusnya tidak akan tertukar urutannya. Gitu. Jadi jika K1-nya belum diaktifkan, maka K2 ini juga tidak akan bisa diaktifkan. Demikian. Nah, kemudian relay 2 ini akan memicu gerakan yang kedua, yaitu gerakan di sini. Gerakan kedua adalah B+. Nah, relay K2 akan mengaktifkan solenoid B+. Kita ambil K2. Kita hubungkan ke B+. Di sini K2. Nah, jadi saat K2 ini aktif, maka solenoid B+ bekerja, silinder B akan bergerak maju. Saat silinder B bergerak maju sampai ke posisi maksimal, akan mengenai sensor 2S1.
yang akan memicu gerakan ketiga. Jadi kita masukkan dulu sensor 2S1 NO di sini 2S1. Kemudian langkah yang sama 2S1 untuk memicu relay ketiga. Kita ambil pengunciannya. K3. Nah, sama seperti rangkaian penguncian sebelumnya, di antara 2S1 dengan K3, kita berikan NO relay sebelumnya. Jadi jika ini K3, maka yang ada di tengah adalah NO-nya K2, dan seterusnya. Jadi semakin panjang, nanti juga polanya akan terus mengikuti. Di sini K2. Saat K2-nya, K3-nya diaktifkan, maka dia akan memicu solenoid untuk gerakan ketiga, yaitu di sini gerakan ketiga adalah amin. Amin. Ya. Jadi di sini solenoid amin akan diaktifkan oleh relay K3. Nah, saat A ini bergerak mundur, kita harus mengingat bahwa gerakan sebelumnya sudah ada A+ yang masih terkunci. Jadi kalau A+ dan amin di sini aktif bersamaan, maka silinder akan diam pada posisinya, tidak akan bergerak mundur. Sehingga agar bisa mundur di sini, solenoid A+ harus dimatikan pada saat solenoid amin ini aktif. Maka pada bagian solenoid A+ harus diputus saat K3 aktif. Jadi menggunakan NC-K3. Jadi di sini kita tambahkan NC-K3. Agar saat gerakan ini mundur, solenoid mundur, solenoid A+-nya diputus. Sehingga silinder bisa bergerak mundur kembali. Lanjut, saat silinder A bergerak mundur di sini, nanti akan mengaktifkan sensor 1S0. Jadi kita masukkan dulu sensor 1S0 di sini. S0. Kemudian 1S0 nanti akan memicu gerakan yang keempat, yaitu relay 4 untuk B-min. Kita tempatkan dulu relay 4 di sini. Kemudian kita ambil pengunciannya untuk K4 atau relay 4. Nah, kemudian di antara sensor 1S0 kita berikan NO relay sebelumnya. NO-nya relay ketiga. Kemudian ini jangan lupa memberi nama pengunciannya harus sesuai dengan relay yang dikunci. Kemudian jika K4-nya ini aktif, maka akan mengaktifkan solenoid B- untuk gerakan yang keempat. Jadi kita masukkan dulu kontaknya. K4 untuk mengaktifkan solenoid B-min.
Nah, tadi kita lihat sebelumnya bahwa B+ sudah aktif dan masih dikunci. Sehingga sama seperti solenoid A, maka di B+ di sini harus diputus saat solenoid B- aktif, sehingga menggunakan NCK4. Seperti ini, NCK4. Nah, kemudian nanti silinder B akan bergerak mundur kembali mengenai sensor 2S0. Jadi 2S0 kemudian akan mengaktifkan relay terakhir untuk mengembalikan ke posisi semua. Jadi di sini kita masukkan dulu sensornya 2S0. Kemudian untuk memastikan dia aktif setelah K4, kita berikan NO dari K4 dari relay sebelumnya, baru mengaktifkan K5. Jadi K5 ini hanya digunakan untuk memutus rangkaian dari depan. Ini kita beri nama K4. Nah, seperti ini. Kita coba apakah di posisi awal dia di posisi minimal. Kemudian tombol start ditekan. A+, B+, A-, B-. Jika terlalu cepat, maka silinder ini bisa kita tambahkan flow control valve atau katup pengatur aliran untuk mengatur kecepatan dari silindernya. Kita cari dulu one way flow control valve. Nah, untuk memasang one way flow control ini biasanya untuk mengatur udara buang. Jadi udara yang masuk ke silinder tenaga penuh, kemudian yang diatur adalah udara pembuangan, sehingga silinder akan bergerak majunya lebih perlahan. Kita ulang kembali. Saat tombol start ditekan, maju, kemudian B maju, kemudian A mundur, lalu B mundur. Nah, saat K5 ini aktif, nanti rangkaian akan mati dari depan. K1 mati, sehingga memutus aliran ke relay K2, K2 mati memutus aliran ke K3, dan seterusnya sampai ke belakang. Kita perhatikan untuk rangkaiannya on, kemudian on, mengunci, on. Nah, terakhir nanti akan off semua. Nah, demikian untuk cara menyusun rangkaian silinder berurutan dengan lebih dari satu silinder. Jadi mau berapapun gerakan yang akan dibuat, maka jumlah relaynya juga akan mengikuti. Sehingga pola penyusunan rangkaian ini tidak akan berubah. Demikian, jadi memudahkan kita untuk membuat gerakan atau membuat siklus seperti apapun. Demikian penjelasan tentang silinder yang berurutan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa memberikan pencerahan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.